Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur dipertemukan dalam kajian ini walaupun saya lagi sakit. Mudah-mudahan kehadiran kita kemari membawa berkah dunia dan akhirat. Yang kedua, kita syukuri diberikan nikmat iman Islam. Yang ketiga, nikmat sempat, orang sempit. Tema hari ini surat cinta untuk anakku. Anakku, engkau adalah anugerah dan cobaan bagi kami, tumpuan harapan, penyejuk jiwa dan penenang hati kami. Anakku, kadang menyenangkan, kadang menyebalkan, tapi itulah kamu. Kami besarkan dengan tulus dan ikhlas karena kamu adalah buah cinta kami. Anakku, berbaktilah kepada orang tua, patuhlah kepada Allah dan Rasul, berimanlah. Kami tidak bisa menolong, yang menolong hanya iman dan takwa. Anakku, jangan pernah engkau sesali hidup ini. Hidup untuk dijalani, bukan untuk disesali. Anakku, berbuat baiklah, karena kebaikan akan menuntun kamu kepada kemuliaan. Anakku, bersahabatlah dengan orang baik, muliakanlah orang tuamu, hargai tetanggamu, bimbing orang yang lemah, kasihanilah orang yang susah, tolonglah orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang mulia. Anakku, setiap malam kami berdoa untukmu, kebahagiaanmu, ketenangan hidupmu, rezekimu. Jangan kecewakan kami orang tuamu, jangan lukai hati kami, jangan sakiti kami, jangan dendam kepada kami meskipun kami pernah memarahimu. Marah kami bukan karena benci, marah kami karena cinta dan sayang. Pukulan kami bukan menyakitkan, tapi hanya sekadar memberi peringatan. Itulah tema kita hari ini. Sudah cukup, kita pulang. Anakku, engkau adalah anugerah dan cobaan, tumpuan dan harapan, penyejuk jiwa dan penenang hati. 2574. Catat dulu, Bu, jangan bengong kayak itu. 2574 1846 42 4950. 2574 1846 42 4950. Dah. 2574. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu doa kami, Bu, sebagai ayah dan suami. Kami ingin istri dan anak kami orang-orang bertakwa. Kami ingin kita semua masuk surga. Kami ingin bersatu di surga Firdaus bersama anak dan istri. Itulah harapan seorang suami dan ayah. Ibu orang terdekat kepada anak, dan anak keluar dari rahim ibu, bukan dari rahim bapak, karena bapaknya tidak punya rahim.
Ibu besarkan anak dengan kasih sayang. Ibu besarkan anak dengan ketulusan. Engkau marah bukan karena benci, tapi karena sayang. Engkau memukul bukan karena menyakitkan, tapi ingin memberi teguran. Itulah seorang ibu yang tulus. 9 bulan lebih dalam kandungan, ibu sabar kemana-mana anak dibawa. Tapi sayangnya tidak semua anak patuh kepada ibunya. Sayangnya tidak semua anak mencintai ibunya. Sayangnya tidak semua anak membela ibunya. Udah takdir ibu lah, seandainya ibu punya anak seperti itu. Udah dibaca 2574 1846 424950. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya dari Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Coba lihat Bu, anak-anak dan harta itu hanya perhiasan dunia. Yang lebih baik adalah amal soleh. Ibu bangga anak S3 dari Jerman. Ibu bangga suami ganteng. Ibu bangga rumah besar. Ibu bangga mobil mewah. Tapi yang harus kita syukuri dan kita banggakan, kita bisa tenang beribadah dengan baik. Bisa sholat dengan khusyuk. Bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Bisa rutin istighfar, mengaji dan mengkaji Quran. Berapa banyak orang mengaku Islam tapi belum tentu mau ngaji dan mengkaji Quran. Coba lihat berapa orang cuma ini. Disiapkan kursi sebanyak itu, yang datang paling 30-40%. Tapi kalau ke pesta jam 7, jam 6 sudah hadir. Ngaji disiapkan kursi 70, yang datang 35. Karena setan menggoda, iblis merayu, jangan berangkat, jangan berangkat. Tapi kalau ke pesta nggak pernah ibu diganggu setan. Ibu kalau disko nggak pernah diganggu setan. Ibu jalan-jalan ke puncak nggak pernah digoda setan. Bu ke puncak yuk, ayo. Bayar 5 juta, ayo. Tapi kalau ngaji bayar 500.000 aja, oh berat. Ibu kan gratis kan ngaji ini kan, nggak bayar ini kan. Sukarela aja kan ini Pak. Tempat lain bayar. Setiap ngaji bayar 500. Di Jakarta itu kalau ngisi pengajian mereka bayar 1 juta, tapi mereka ikhlas. Jakarta Timur itu 1 juta setiap ngaji, karena mereka selain ngaji langsung berinfak kepada orang miskin. Dua apa? Dapat 2 dia, pertama dapat ilmu, kedua dapat pahala berinfak. Mereka ikhlas nyumbang itu, Masya Allah. 1846 Sekarang 4249. ya, 424950. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kepada kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Berarti sudah takdir. Mungkin ada ibu sini punya 5 anak, semua perempuan. Saya 3 anak, semua laki-laki. Ada orang 5, 3 laki, 2 perempuan. Ada maaf, nikah 20 tahun mandul. Jangan kecil hati. Saya anjurkan yang tidak punya anak, ibu-ibu di sini ngambil anak angkat aja, Bu. Anak paman, anak pakde, anak bude, anak saudara. Kalau bisa anak saudara kandung supaya kita muhrimnya, ya. Kalau bisa wanita aja. Wanita ponakan dari suami, anak abangnya. Jadi suami bebas memeluk dan menciumnya karena ponakan kandung. Ibu bebas bersalaman memeluknya karena dia wanita. Berisiko kalau ngambil perempuan.
saudara ibu, suami nggak bisa memeluk anaknya, betul ya? Kedua, dia tidak bisa menikahkannya. Kita nggak boleh menikahkan anak angkat kita, Bu. Tapi kalau anak paman kita, anak adik kita, anak abang saya boleh menikahkan, karena dia ponakan kandung saya. Kalau ada ibu di sini nggak punya anak, ambil ponakan kandung dari suami, dari pihak suami, perempuan aja diambil. Jadi menikahkan bisa, ibu bebas memeluknya, suami bebas bersalaman. Jangan ambil orang lain. Ibu nggak bebas, suami apalagi. Ya, kalau seandainya ada kasus itu di sini. Berikutnya surat berapa? Yang kedua, anakku tetapkan hatimu untuk selalu bertauhid. Itu ya, anakku tetapkan hatimu untuk selalu bertauhid kepada Allah. Jangan pernah syirik. Tetapkan hatimu untuk selalu bertauhid kepada Allah. 31-13. 2133. 1286. 3113, 2133, 1286. Iya, silakan 3113. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, Stop. Siapa Luqman ini, Bu? Dia bukan nabi dan bukan rasul, tapi dimuliakan Allah namanya dalam Al-Quran, surah Luqman. Masya Allah. Terus, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. La zulmun azim. Bu, mempersekutukan Allah kezuliman dan dosa terbesar. Lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar dari dosa durhaka. Durhaka, zina, mencuri itu betul dosa besar, tapi masih di bawah syirik. Ibu bisa dengan perkataan syirik, kadang bisa dengan tindakan. Contoh, burung gagak bunyi di genteng ibu. Kuk, 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 kuk. Oh, jangan-jangan kakek meninggal di Bojonegoro. Urusan apa burung dengan matinya kakek? Mati beneran jadinya gara-gara burung. Nggak boleh ya. Oh, tangan gatal mau dapat rezeki, padahal karena kurapan. Oh, mau dapat rezeki nih Pak, kenapa? Tangan mamanya gatal. 3 hari bengkak. Ke dokter dia. Bukan rezeki datang, uangnya hilang bayar dokter. Jadi banyak pola pikir tradisional deso di warga negara Indonesia, kecuali saya. Ibu kan gitu kan, oh dapat rezeki Pak, kenapa tangan saya gatal? Udah 3 hari gatal. Karena padahal nggak mandi dia. Kuman virus lengket. 2133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ibu kalau meninggal sakit keras, bukan tanyakan, nak, siapa yang mengurus rumah kita kalau mama meninggal? Nak, siapa yang mengambil uang setoran rumah kontrakan kita? Yang ibu tanyakan,
apakah kamu masih sholat setelah mama meninggal? Robah pertanyaan ibu, kalau sudah sakaratul maut, siapa rencana mau meninggal di sini? Tanyakan bu, apa kamu masih sholat nak setelah mama meninggal? Doakan mama ya nak, kamu anak mama satu-satunya. Kasihan bu, sudah anak satu-satunya enggak beriman lagi. Begitu ibu meninggal, rumah ibu jadi markas judi. Nauzubillah. Begitu meninggal, rumahnya tempat zina. Begitu meninggal, dia jadi setan. Banyak orang kan waktu ayahnya hidup ke masjid karena ayahnya ke masjid. Nggak enak sama ayahnya karena ayahnya keras. Begitu ayahnya meninggal, udah lupa masjid. Banyak tetangga saya begitu. Begitu bapaknya meninggal, selamat tinggal masjid, sholat aja kakak. Orang ke masjid dia duduk main gitar. Jauh, ya jauh dari Allah. Iya, jadi nasihati anak ibu. Apakah kamu masih menyembah Allah nak kalau satu saat mama meninggal? Papamu sekarang sudah meninggal. Mama lihat sholat kamu sudah banyak tinggal. Kasihan papamu di alam barzah. Dia mengharapkan doamu. Kamu satu-satunya anak apa-apa nak. Ngomong lembut dengan anakmu. Udah jarang kamu sholat mama lihat. Tiap malam Ahad pulang 12 jam 12 malam. Roh ayah melihat kita nak. Ini roh ayah kita, lihat ini. Ayah saya walaupun meninggal sudah 40 tahun yang lalu, masih melihat saya. Ibu saya meninggal udah 23 tahun yang lalu. Melihat saya, bahagianya anakku ngisi pengajian. Bahagianya orang tua ibu melihat ibu menghadiri pengajian. Orang tua kita lihat kita sekarang bu. Orang ke mall jam gini kita ngaji. Orang buka jilbab, ibu berhijab. Ruh mereka di sini lihat kita. Cuma kita nggak bisa melihat mereka. Makanya sering doakan. Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Ibu yang punya suami udah meninggal, doakan mereka. Mereka meninggalkan rumah, mobil, deposito 700 miliar. Kalau ada, kalau nggak ada 70.000. Iya, ibu coba lihat. Suami ibu dulu kerja keras 25 tahun mendampingi ibu. Begitu punya rumah, punya mobil, punya uang, dia pun meninggal. Luar biasa jasa suami ibu itu. Coba ibu renungi. Siapa sini janda? Iya. Ibu bisa kemana-mana bawa mobil hasil keringat. Rumah ibu masih ditinggalkan untuk ibu. Sementara dia sekarang di kuburan. Kalau ibu tidak berdoa, dia akan sedih. Doakan tiap malam. Ampuni dosa suami hamba ya Allah. Maafkan kesalahannya. Dia sudah kerja keras ketika kami hidup ya Allah. Sekarang kami yang menikmati hasil kerjanya. Ya, ya bunda, yang janda-janda, yang gak janda juga doakan supaya sehat terus suami, mudahkan rezekinya. Ya, bahagia dia bu, didoakan istrinya terus menerus. Ibu jangan kawin lagi kalau bisa. Tapi memang hak ibu sih mau nikah lagi. Tapi perempuan jarang ya. Ibu janda ya? Siapa aja? Ada niat mau nikah nggak ibu? Enggak. Tidak punya niat atau memang tidak ada sama sekali niat? Kenapa bu? Enggak, misalnya nikah dengan Jokowi gitu. Cenderung wanita saya lihat kalau sudah ditinggal suami cenderung tidak ada niat menikah ya. Tahu kalimat mereka kalau saya tanya, belum tentu kami mendapatkan laki-laki yang baik seperti suamiku yang lama dulu Ustaz. Subhanallah.
belum tentu menyayangi anak-anak kami, Ustaz. Itulah selalu jawaban yang mulia dari seorang ibu. Belum tentu sebaik suamiku yang lama. Pada waktu ibu suaminya masih hidup, ngomel terus ibu. Begitu meninggal suamiku yang baik katanya. Itulah hebatnya ibu. Meninggal dulu baru dipuji. Waktu hidup dicaci. Depan tukang sayur loh. Oh, kalau suami saya, Pak, bawalnya bukan main. Tapi begitu udah meninggal, ya Allah, baiknya suamiku. Biasanya begitu, teman juga kita gitu. Sudah ditinggalkan, kita pisah, dia kembali ke kampungnya, kita kembali ke kampung kita. Baru kita menangis, ya Allah. 6 tahun kami satu kos bersama waktu kuliah. Sekarang kami harus berpisah, ya Allah. Sedih ya Bu, sama dengan ibu, suami meninggal. Paling tidak 3 bulan masih sedih. Siapa sini suaminya yang meninggal? Yang baru meninggal siapa? Ada? Hah? Siapa yang suaminya barang sebulan 2 bulan lalu baru meninggal? 3 bulan. Siapa? Ibu? Oh iya. Bu, 3 bulan suami meninggal masih sedih ya Bu? Iya. Bulan keempat baru dia cari laki lagi. Surat berapa sekarang? 1286. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi ibu kalau ada masalah, jangan lapor sama teman, ibu dicemein. Jangan curhat sama orang lain, belum tentu ada jalan keluar. Malam bangun laporkan. Saya kalau ada masalah, menangis saya melapor sama Allah. Rob, hamba butuh uang ya Allah. Anak hamba kuliah, anak hamba sekolah. Mudahkan rezeki hamba ya Allah. Iya Bu, saya menangis berdoa begitu. Kalau saya sakit-sakitan seperti ini, limpahkan kesabaran kepada hamba menghadapi ujian ini ya Allah. Sehat seminggu, sakit seminggu. Sehat 2 minggu, sakit seminggu. Tapi itulah ujian. Orang diuji kadang dengan kemiskinan, saya diuji dengan penyakit. Ibu diuji dengan kekayaan. Bersyukur enggak? Waktu kaya berbagi, miskin dia tidak mengeluh. Itu ciri-ciri orang bersyukur. Kaya dia berbagi, miskin tidak mengeluh. Karena miskin itu bukan aib. Yang aib itu dosa dan maksiat. Ibu gak usah malu jadi orang miskin. Taat kepada Allah dan Rasul. Selalu taat kepada Allah dan Rasul. 469 459. Tadi 69, ini 459. 2452. Ya cukup. 469 459 2452. Silakan. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nabi nggak mungkin setara kita. Siddiqin, para sahabat nggak selepel kita. Apa? Orang soleh. Ibadah tidak tinggal, puasa dijalani, kerudung dipakai, sedekah dilakukan. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Ada pengajian dihadiri, itu kebiasaan orang-orang soleh. Tidak mau ngomongin orang. Udah, berikutnya. 459. Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Jadi kalau beda pendapat bukan berdebat, tapi kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang punya dalil? Dia atau aku? Jangan berdebat. Haram memperdebatkan Al-Quran karena kebenarannya sudah mutlak. Yang diperdebatkan pendapat manusia, bisa salah, bisa keliru, bisa sesat. Tapi kalau Al-Quran nggak bisa diperdebatkan, kebenarannya mutlak. Oke, understand? 2452. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Takut kepada Allah, takut kepada manusia menjauhinya, takut kepada binatang menjauhinya, takut kepada Allah mendekatinya. Itulah beda takut kepada Allah dengan makhluk. Kalau takut kepada hewan, jangan ke hutan ibu. Kalau takut sama ular, jangan ke sama belukar. Tapi kalau takut kepada Allah, dekati dia melalui sholat, zakat, puasa, haji, istighfar, sedekah, qanaah. Kemudian lemah lembut dan berkasih sayang kepada orang tua. 31:14. Lemah lembut dan berkasih sayang kepada orang tua. Karena manusia yang paling banyak berjasa kepada kita orang tua, terutama ibu, mengandungnya. Wahnan ala wahni wa fisulu, berat bertambah berat. Ke WC kita dibawa, ke pesta kita dibawa, ke pasar kita dibawa, ngerumpi kita dibawa. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kedua ibu bapakmu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Lihat bu, disamakan levelnya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Itulah disebut birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Siapa sih yang punya ayah ibu? Masih punya? Masih banyak ya? Kalau saya udah habis semua bu. Kesempatan bu berbuat baik. Kita nggak tahu berapa lama lagi mereka dipanggil. Ada makanan enak antar ke rumah. Lebaran belikan bajunya. Kalau ada uang sisa beli kerudung untuknya, gembirakan dia. Bu, alhamdulillah. Ini tabungan saya beliin kerudung. Menangis dia bu, dia cium kerudung itu. Anakku ternyata masih mengingatku. Iya bu, belikan kerudung sama dia. Walaupun umur sudah 97, 85. Bu, ini ada baju bu untuk ibu. Ya, jangan baju bekas ibu dikasih. 46:15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapitnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku dan mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Coba lihat bu, dilampirkan doa untuk ibunya, kemudian anak dan cucunya. Jadi ibu walaupun sudah berumur, kalau masih punya orang tua, muliakan dia. Walaupun pikun, muliakan dia. Latah, muliakan dia. Jangan rendahkan dia. Kan banyak ibu-ibu sudah pikun, latah. Ibu tertawa, ibu cemeh pada ibu kandung. Umur 90, karena sudah tua itu udah pikun, dia sering latah. Kadang lupa sholat. Diingatkan bu. Kadang sholat nggak pakai wudhu. Ya namanya sudah pikun kan.
sholat dia nggak wudhu, ingatkan dia, Bu maaf Bu, tadi sepertinya Ibu belum berwudhu Bu. Maaf ya Bu, saya wudhukan aja, nggak apa-apa. Lap tangannya, nggak apa-apa karena kondisinya sudah seperti itu. Lap tangannya, lap wajahnya, usapnya dengan air. Udah sholat Bu, udah Ibu udah berwudhu. Siapa sih ini orang tua yang sudah tua, yang sudah uzur? Siapa Bu? Angkat tangan. Yang sudah 80 lebih lah. Siapa Bu? Ayo. Yang sudah 80, 80, 90. Halo, ayo jujur ayo siapa? Yang masih punya ibu di atas 80. Satu rumah dengan ibu enggak? Di kampung. Oh, iya sering datang. Peluk dia. Senang banget dia kita datang ya Allah. Walaupun dia mungkin sudah uzur, sudah pikun, kita peluk menangis dia. Air mata itu menyentuh pipi kita, penuh dengan kehangatan seorang ibu itu. Air mata ibu nikmat sekali. Beda dengan air mata buaya. Kayak buaya lah. Terus 17:23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Coba lihat Bu, kasihanilah mereka ya Allah, seperti mereka mendidik aku di waktu kecil. Umurnya sudah 95, pikun, latah. Jangan bikin di panti jompo. Ini enggak. Di mana orang tua bawa panti jompo? Kenapa? Kalau di rumah merepotkan, pipis sembarangan. Ibu dulu berapa ribu kali kita pipis sembarangan. Dia urus kita Bu. Dia cuma 2 kali sehari pipis sembarangan. Sudah kita buang ke panti jompo. Berapa kali kita dulu pipis? Dia urus. Baru dia pipis, nggak pernah dia marah. Begitu dia hari tua, pipis 2 kali di rumah, sudah kita ceritakan sama tetangga. Ya Allah. Sudah dibuang ke panti jompo. Menangis dia Bu di panti jompo. Ya Allah, usia tua aku diasingkan ke sini. Padahal aku setiap hari pingin memeluk cucu, pingin melihat mantuku berangkat kerja dan pulang kerja, pingin menemani anakku memasak, tapi sayang dia dibuang ke panti jompo. Kalau bisa Bu jangan lakukan itu ya. Ngomong sama suami, Pak, mohon maaf sekali, boleh nggak ibu saya tinggal di rumah kita? Memang udah pikun Pak, saya pingin berbakti kepada dia. Kita nggak tahu kapan dia dipanggil Pak. Ngomong sama suami. Saya yakin kalau suami ibu orang beriman pasti mengizinkan. Ya Bunda ya. Iya jujur, siapa di rumah ibu yang orang tua udah pikun? Rawat dia Bu, mandikan, beri pakaian yang bagus, seperti dia dulu mengurus kita waktu kecil. Ya Bu, urus ibu itu, kasihani dia, sayangi dia, manjakan dia, tanya makanan yang dia senangi. Bu mau makan apa Bu? Nggak selera makan ini, ya saya belikan ke warung ya Bu. Jangan ke warteg Bu, ke restoran. Ya. Kemudian lemah lembut dan berkasih sayang sudah. Teruslah menjalin silaturahmi 4, 9, 10.
teruslah menjalin silaturahmi. 4910, 4 ayat 1, 436. 4910 surat 4 ayat 1, 436. Ya. Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Jangan gontok-gontokan, jangan saling melecehkan, jangan menjelek-jelekkan. Tapi memuji dia di depan, di belakang dia. Jangan lelah untuk selalu bersedekah. 261. 436 belum ya? Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Bu, saling membantu. Jangan ibu merasa nggak nyaman kalau orang minta tolong. Memang dianjurkan kita saling menolong. Jangan ibu nggak nyaman kalau teman kondisi kesulitan ngutang uang. Sepanjang kita bisa kita utangi. Cuma penyakitnya ngutangnya lembut, kembaliannya enggak. Ngutangnya lembut sekali. Jadi kalau ada orang bertamu lembut ke rumah saya pasti mau ngutang itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, mau ngutangin saya begitu. Tapi kalau dia kencang, assalamualaikum, enggak ngutang itu. Pede dia. Banyak uang saya bu, di tangan orang nggak kembali sampai sekarang. Ngutangnya dulu ya Allah, lidahnya lembut banget bu. Duduk sopan banget di rumah. Begini pak, begini. Kok udah lembut mau ngutang lo saya pikir. Iya, hindari bu ngutang itu. Dari kecil saya nggak mau. Nggak ada uang saya nggak makan saya. Saya lihat besok nggak ada uang, udah puasa saya. Niatkan puasa qadha. Kadang sebulan bu puasa saya di luar Ramadan itu. Nggak ada uang saya waktu pertama masuk Jakarta. Kerja belum, uang nggak ada, baru rumah kontrakan. Bagaimana ya puasa tiap hari? Saya niatkan mengqadha puasa ibu, puasa ayah, puasa abang, puasa saya. Badan saya sampai kurus bu, 52 kilo dari 84. Ya, tapi kerjai. Kita punya harga diri, nggak bersandar sama orang lain. Jangan dikit-dikit ngutang, dikit ngutang. Kalau ngutang kenapa sedikit, banyak sekali ya. Terus 436. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, seperti tetangga. Banyak orang kan nggak baikan sama tetangga. Yang lebih parah lagi, sama tetangga baik, sama saudara kandung nggak teguran. Gara-gara warisan nggak dapat. Kalau saya masa bodoh bu warisan. Mau dapat mau nggak, rezekinya sudah di Jakarta kok saya pikir. Mau dikasih silakan, kayak kasih ya sudah. Ini orang nggak teguran sama abang kandungnya kan nggak dapat warisan. Pada abangnya karena susah miskin, dia hidup enak di Jakarta, masih juga mengharap warisan. Ibu kalau ada yang seperti itu robah ya. Ngomong sama suami, Pak nggak usah mengharap warisan ya Pak, rezeki kita lebih dari cukup kok. Biar abang papa aja yang menikmati rumah yang di kampung. Ini nggak dipaksa dijual supaya suami dapat warisan. Kasihan kan abang kandungnya bu, lompang-lompang di rumah orang. Sementara ibu uang lebih dari cukup hidup di Jakarta. Betul itu hak ibu memang, hak suami. Tapi kan kasihan kalau orang Medan bilang mesake.
Ya, tahu mesake. Masak sate. Kemudian jangan lelah bersedekah sudah. 261, surat 2 261. Surat 2 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Coba lihat Bu, sampai 100 kali ibu sedekah ikhlas, dilipat gandakan pahalanya, diberikan fasilitas, ditenangkan jiwa. Ibu nyumbang cuma 500.000, dilipat gandakan 100 kali, 1000 kali, 50 kali. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Ibu cuma 500.000 nyumbang. Ayat terakhir 2 267. Surat 2 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Yang jelek disedekahkan. Hijab udah nggak pakai baru dikasih. Kerudung sudah 6 tahun baru disedekahkan. Beli aja 2, 1 sedekahkan 1 dipakai. Beli jilbab 3, 2 sedekahkan 1 dipakai. Sama-sama baru, sama-sama sama. Terakhir, selalu pandai bersyukur. Ya. 14 ayat 7 2152. 14 ayat 7 surat 2 152. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengar itu Bu, mengingkari nikmat azab pedih. Terus 2152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, pertanyaan. Masalah apa saja boleh. Masalah anak, masalah suami pelit. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz bilang setiap kita orang tua kita telah meninggal itu akan selalu melihat kita. Ya. Kenapa? Hadisnya. Hadis apa tadi? Hadisnya di Sahih Muslim ada itu. Di tafsir Quran juga ada. Dia melihat saudaranya yang hidup. Di tafsir di Al-Quran juga ada, kitab tafsir Quran. Dan
Ustaz, jika seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, apakah akan mempengaruhi mentalnya? Oh, sangatlah. Sangat. Dia punya ayah tapi ayahnya kasar, atau ayahnya jarang pulang. Punya ibu tapi ibunya tidak ada perhatian. Di sekolah pasti minder. Dilihat anak orang, temannya diantar bapaknya, dijemput pulang. Sementara dia nggak pernah diantar, nggak ada yang jemput. Anak orang dilihatnya teman satu SMA suka memasak masakan kesenangan anak. Dia nggak pernah ibunya melakukannya. Minder, Bu. Pasti minder. Makanya ibu biasakan memeluk anak, mencium anak. Biasakan anak bersalaman ketika berangkat dan pulang sekolah. Kehangatan itu akan terasa sampai tua. Ibuku dulu sering memelukku. Dia peluk anak mau berangkat. Doakan, pegang di sini, Bu. Barakallahu fi. Semoga Allah berkahimu dan berikan taufik kepada. Biasakan, Bu. Halo, lihat saya, Bu. Halo. Pegang dadanya. Barakallahu fi. Biasakan, Bu. Sambil memeluknya, pegang dadanya. Barakallahu fi. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dan taufik kepada anakku. Ya, oke. Udah besar susah dipeluk, Ustaz. Kalau udah besar susah dipeluk. Bukan susah, malu. Malu ya. Itu yang sering terjadi, malu dia. Menggandeng ibunya aja malu di sekolah. Mau pulang duluan aja, dia masuk ke mobil dulu katanya. Apalagi kalau ibu jelek, oh malu banget. Iya. Iya. Iya, silakan, Bu. Katanya di agama kita kan nggak ada namanya karma ya. Apa? Karma. Oh, nggak ada. Nggak ada menurut kamu. Banyak manusia itu suka bilang sih nggak jauh dari buah ini, nggak jauh dari pohonnya. Itu gimana tuh, Ustaz? Kalau itu ada benarnya, Bu. Artinya man amila sholihan falinafsi wa man asa'a falaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa berbuat baik, kebaikan kembali kepada dirinya. Barang siapa berbuat jahat, kejahatan kembali kepada dirinya. Itu iya, tapi jangan disebut hukum karma. Contoh, kalau ibu sejak muda ramah, senang menegur orang, menyapa orang, sampai tua dikenang orang, ibu itu masya Allah. Teman saya SD dulu, tapi orangnya senang sekali menegur saya, senang menyapa saya. Ini rumah almarhum ibu itu. Setiap lihat rumah kita, ini rumah beliau, orangnya baik dulu sama saya. Ada kenangan indah diingat orang. Suka menyapa, bukan mencela. Setiap depan rumah kita orang lewat, masya Allah, nah, bapak ini baik ini. Dulu waktu kamu hampir putus sekolah di UI, bapak ini yang membantu biaya kuliah kamu. Nah. Ada kenangan, Bu. Anaknya juga menceritakan sama cucunya. Ini dulu kata kakekmu nak membantu ayah waktu kuliah di UGM. Doakan ya nak, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Padahal kita meninggal sudah 50 tahun. Ada aja mendoakan kita karena kebaikan itu diingat orang ya. Makanya berbuat baiklah kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Jangan lihat agamanya, sukunya. Terima kasih banyak doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.